Nah, yang pertama adalah komponen penyusun darah. Secara umum, komponen penyusun darah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua ada sel-sel darah. Dan sel-sel darah sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Oke, selanjutnya adalah komponen sistem peredaran darah. Komponen sistem peredaran darah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada darah itu sendiri, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada jantung. Jadi, ada tiga komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fungsi utama darah pada manusia. Jadi, ada beberapa fungsi utama darah pada manusia. Yang pertama adalah mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Dan yang kedua, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi. Dan yang terakhir itu untuk mengedarkan hormon atau hasil ekskresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Tadi kan ada dua komponen penyusun darah, ada plasma darah dan juga ada sel-sel darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah. Kemudian, plasma darah ini juga bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Nah, pada manusia, plasma darah ini mengandung sekitar 92% air, protein, dan senyawa organik lainnya. Selain itu, juga terdapat garam anorganik seperti natrium klorida atau NaCl. Nah, protein yang larut dalam darah itu disebut dengan protein darah, yang mana terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin di sini berperan dalam mengatur tekanan osmotik darah atau mengontrol aliran air yang masuk ke dalam membran plasma. Nah, globulin ini berperan dalam mengangkut nutrisi makanan dan juga dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir adalah fibrinogen. Fibrinogen di sini berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah di sini adalah sel-sel yang hidup. Jadi, hampir 45% dari volume darah manusia itu merupakan sel-sel darah. Darah mengandung beberapa tipe sel darah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam sel darah. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga ada keping darah atau trombosit. Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit di sini berbentuk bikonkav atau bulat dan bagian tengahnya itu cekung. Kemudian sel darah merah ini tidak berinti sehingga tidak memiliki DNA. Dan warna eritrosit itu tergantung pada hemoglobin. Hemoglobin di sini adalah pigmen warna pada darah. Nah, kemudian kadar hemoglobin ini dalam darah bervariasi, tergantung jenis kelamin dan juga umur seseorang. Nah, eritrosit ini juga mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan juga air. Nah, jumlah eritrosit ini bervariasi, tergantung jenis kelamin, usia, dan ketinggian tempat tinggal seseorang. Nah, orang yang hidup di dataran tinggi itu cenderung memiliki jumlah eritrosit lebih banyak. Jumlah eritrosit ini dapat berkurang misalnya karena luka yang mengeluarkan banyak darah dan juga karena anemia. Kemudian adalah pembentukan eritrosit, yang mana proses pembentukan eritrosit ini disebut dengan eritropoiesis. Pada beberapa minggu pertama kehidupan embrio di dalam kandungan, eritrosit ini dihasilkan dalam kantong kuning telur. Dan beberapa bulan kemudian, pembentukan eritrosit ini terjadi di hati, limfa, dan kelenjar limfa. Dan ketika bayi lahir, eritrosit ini dibentuk oleh sumsum tulang. Nah, ketika di usia 20 tahunan, sumsum bagian proksimal tulang panjang ini sudah tidak menghasilkan eritrosit lagi. Sebagian besar
eritrosit ini akan dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa atau tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan panggul. Nah, dengan meningkatnya usia, maka sumsum tulang ini menjadi kurang produktif. Jadi, pembentukan eritrosit di sini terjadi di sumsum tulang dan diatur oleh hormon glikoprotein. Sel yang dapat membentuk eritrosit ini adalah hemositoblast atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah yang bersifat pluripoten. Nah, sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit atau pembentuk keping darah. Nah, eritrosit tua ini dimusnahkan di organ limfa dan hati. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Terdapat 5 jenis leukosit dalam darah, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan juga limfosit. Nah, neutrofil, eosinofil, dan basofil ini merupakan leukosit yang sitoplasmanya memiliki granula atau butir-butir kasar, sehingga sering disebut sebagai granulosit. Sedangkan limfosit dan monosit itu biasanya disebut dengan agranulosit atau leukosit yang sitoplasmanya itu tidak bergranula. Nah, sebagian leukosit seperti granulosit, monosit, dan limfosit itu dibentuk dalam sumsum tulang, sedangkan sebagian yang lain seperti limfosit dan juga sel-sel plasma itu dibentuk dalam jaringan limfa. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit itu adalah vitamin dan asam amino seperti halnya sel-sel yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari leukosit. Manfaat leukosit di sini adalah untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Nah, trombosit di sini memiliki bentuk yang tidak teratur. Jadi, keping-keping darah ini bukan merupakan satu sel yang utuh seperti sel darah merah. Keping-keping darah ini tidak mempunyai inti sel dan masa hidupnya pun relatif pendek, yaitu sekitar 10-12 hari saja. Nah, trombosit ini disebut juga sebagai sel darah pembeku. Kenapa disebut sebagai sel darah pembeku? Karena dapat membekukan darah yang keluar akibat terjadinya luka pada tubuh kita, baik itu lukanya disengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk fungsi utama dari trombosit di sini adalah sebagai sistem pertahanan, yaitu untuk mengaktifkan mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya adalah mekanisme pembekuan darah. Nah, sebelumnya plasma darah ini kan mengandung protein-protein pembeku darah, yaitu protombin dan fibrinogen. Protombin di sini merupakan senyawa globulin dan selalu dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K, sedangkan fibrinogen itu merupakan protein dalam plasma yang umumnya dibentuk di dalam hati. Nah, pembekuan darah ini terjadi dengan 3 tahap atau dalam 3 tahap. Yang pertama, ketika kulit terluka, itu kan akan menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar juga bersama darah. Kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar yang menyebabkan trombosit itu pecah. Nah, trombosit ini akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut dengan trombokinase. Kemudian, trombokinase ini akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi enzim aktif yang disebut dengan trombin. Nah, kemudian trombin yang terbentuk itu akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin itu yang menyebabkan luka akan tertutup, sehingga darah tidak akan mengalir keluar lagi. Selanjutnya adalah macam-macam golongan darah. Nah, golongan darah pada manusia itu dibagi menjadi beberapa macam. Hal ini dapat dilihat dari agglutinogen dan agglutininya. Agglutinogen di sini adalah antigen-antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, sedangkan untuk agglutinin itu adalah substansi yang menyebabkan agglutinasi sel, misalnya adalah antibodi.
Nah, untuk aglutinogen itu dibedakan menjadi dua. Ada aglutinogen A dan juga aglutinogen B. Nah, sedangkan aglutinin itu dibedakan menjadi aglutinin D dan juga aglutinin E. Darah seseorang itu memungkinkan dapat mengandung aglutinogen A saja atau aglutinogen B saja. Tetapi kemungkinan juga dapat mengandung aglutinogen A dan B. Ada juga yang tidak mengandung aglutinogen sama sekali. Adanya aglutinogen dan aglutinin inilah yang menjadi dasar penggolongan darah manusia berdasarkan sistem ABO. Menurut sistem ABO, golongan darah manusia itu dibedakan menjadi 4. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, yang pertama adalah golongan darah A. Golongan darah A ini jika seseorang hanya terdapat aglutinogen A. Dan untuk golongan darah B itu jika seseorang hanya terdapat aglutinogen B. Sedangkan untuk golongan darah AB jika seseorang itu terdapat aglutinogen A dan B. Nah, sedangkan untuk golongan darah O jika seseorang itu tidak terdapat aglutinogen A dan juga aglutinogen B.